Deretan calon kepala daerah yang tersangkut dugaan kasus korupsi nyatanya masih bisa melenggang maju ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Thoriqul Haq, bakal calon bupati petahana Kabupaten Lumajang, diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur terkait dana bantuan bencana erupsi Semeru tahun 2022. Usai diperiksa, Thorik mengaku sudah memberikan klarifikasinya soal lembaga mana saja yang menerima dana bantuan bencana tahun 2022. Saya hanya diklarifikasi siapa saja lembaga-lembaga yang menerima bantuan, ya Basnas, kemudian Pramuka juga menerima bantuan, banyak bahkan miliaran, dan itu belum ada laporan bahkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Padahal sebelumnya, Thoriqul Haq bersama Lucita Iza Rafika resmi mendaftarkan diri ke KPU untuk mengikuti pemilihan Bupati Lumajang usai mendapatkan dukungan dari 6 partai politik. Di wilayah lain, meski berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap, mantan Bupati Batubara Zahir tetap mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Batubara ke KPU usai didukung 4 partai politik. Padahal Zahir merupakan tersangka kasus dugaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Polda Sumatera Utara. Kini Zahir telah ditahan di Polda Sumatera Utara. Namun lagi-lagi, nyatanya KPU Sumatera Utara tetap memverifikasi berkas pencalonan Zahir Aslam Rayuda. KPU sebut pencalonan sebagai bakal calon kepala daerah belum bisa dibatalkan sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan. Karena yang bisa pendaftaran ditolak kalau dia status hukumnya itu adalah telah terpidana. Nah, karena dia status hukumnya tersangka, itu di ketentuan KPU dia tetap bisa diterima dokumen persyaratan pendaftarannya sebagai calon. Nah, itu proses tetap berjalan ya Pak? Oleh KPU KPU Batubara sesuai dengan ketentuan, ya prosesnya tetap akan dilanjutkan. Karena yang bisa membatalkannya sebagai calon kalau status hukumnya sudah terpidana. Melalui juru bicaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi tegaskan tidak akan menunda pemeriksaan dan penindakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan calon kepala daerah yang sudah jadi tersangka. Bagi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang memang belum ditetapkan sebagai tersangka di KPK, maka KPK akan sebenarnya bukan menunda karena proses penyelidikan atau penyidikan itu tetap berjalan, tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut. Selesai kegiatan pilkada, untuk proses terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Cakada atau calon wakil kepala daerah ini tentunya akan kita lanjutkan. Dari pimpinan, informasi sementara sudah memerintahkan struktural yang terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menginformasikan kepada KPU. Nah, nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap. Sikap KPK ini jelas berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menunda proses hukum yang menyeret calon kepala daerah di masa Pilkada 2024. Lantas, lembaga mana yang seharusnya menjadi rujukan? Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beda sikap dengan Kejaksaan Agung soal penindakan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024. KPK menyebut akan tetap melanjutkan penindakan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah, sementara Kejagung memilih untuk menunda proses hukumnya. Lebih lengkap, kita akan bahas bersama Randy NS Umboh, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Selamat sore, Mas Randy. Dengan Maidop di sini. Oke. Yang pertama ingin kita tahu adalah apa yang Anda lihat dari perbedaan sikap dua lembaga hukum ini. KPK memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum kepada siapa saja calon kepala daerah yang sudah mendaftar di Pilkada, sementara Kejagung memilih untuk menunda proses hukumnya. Jadi begini ya, sebelum itu kita bedakan dulu mana yang ranah atau domain penyelenggaraan pemilu atau pilkada pemilihan
dan mana ranah penegakan hukum. Nah, itu dua dulu. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah bisa memisahkan dua itu, maka dalam kaitan konstruksi kejaksaan atau kejaksaan ya tadi dan KPK, maka sebenarnya itu proses penegakan hukum yang terkait dengan tindak tanduk misalnya kepala daerah atau siapapun itu penyelenggara negara dalam kaitan korupsi. Oleh karena itu sikap masing-masing lembaga harus kita hormati. Tetapi misalnya seperti KPK kan, KPK menyatakan dia tetap melakukan ya apalagi yang sudah tersangka kan. Nah itu bagian dari saya rasa penegakan supremasi hukum ya kan. Halo? Ya, silakan Mas Randy. Kemudian kedua termasuk juga Mahkamah Agung. Memang dulu ada aturan yang sempat keluar, saya tahu di setiap pilkada itu, kalau misalnya sementara tahapan tidak ada upaya hukum. Tapi kan ini proses yang menyangkut dengan isu yang sangat sensitif di negara kita, korupsi, ya kan? Nah, itu pertama. Kedua, apakah ini mempengaruhi yang seperti yang dicuplik tadi dalam Kompas kan, proses pendaftaran itu tidak, ya kan? Nah, itulah yang saya katakan itu masuk dalam ranah pemilihan umum atau pilkada, pemilihan gubernur, bupati, kepala. Artinya kan Anda bilang ada peluang yang sama ya atau kesempatan yang sama begitu untuk setiap orang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi poin kritis Anda yang bisa Anda sampaikan soal banyaknya fenomena calon kepala daerah yang sudah tersandung atau terjerat kasus dugaan korupsi tapi tetap bisa ikut daftar. Apa poin kritis Anda? Ya, itulah yang perlu kita kritisi ya kan. Pertama dari sisi partai politik sebagai pengusung pasangan calon ya kan, masih mencalonkan lagi pasangan calon kepala daerah yang punya latar belakang korupsi. Kita harus tahu bahwa dulu kan soal terpidana ini itu kan dilarang oleh undang-undang. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi bilang boleh asal dia jeda 5 tahun, ya kan. Tapi di tahun 2015 pilkada tidak perlu jeda 5 tahun. Dia harus sepanjang dia terbuka menyatakan kepada publik, ya kan, jujur dan terbuka bahwa dia ini mantan terpidana. Ini terpidana secara umum dulu ya. Kemudian bukan pelaku kejahatan berulang. Itu terjadi 2015. Tapi kemudian banyak mantan narapidana korupsi yang kepala daerah nyalon lagi, terpilih lagi. Nah, ketika terpilih lagi, ada gugatan lagi di MK Judicial Review. Dan MK memutuskan yang tadinya kan 2015 sudah nggak perlu tunggu jeda 5 tahun dalam proses asimilasi dengan publik, dengan masyarakat. Dia ubah lagi pendiriannya bahwa harus tunggu dan jeda 5 tahun lagi. Kenapa? Karena banyak problem di situ. Kepala daerah yang dulunya tersangka korupsi, terpidana, masuk dalam penjara menjalani hukuman, kemudian karena pasal itu mencalonkan lagi, terpilih lagi. Tapi terpilih lagi, korupsi lagi. Ya kan? Terpilih lagi, korupsi lagi. Nah itu kemudian MK mengubah harus jeda 5 tahun lagi, nunggu 5 tahun lagi. Lalu boleh mencalonkan diri yang penting dia secara terbuka dan bukan pelaku. Mas Randy, kalau merujuk aturan ini harusnya ke yang mana? Ke aturannya KPK tetap proses atau aturannya KPU? Enggak, kalau sisi aturan begini, KPU dia hanya mengikuti undang-undang. Undang-undang itu karena poin mantan terpidana ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Betul, ada beberapa putusannya. Itu poin pertama. Tapi secara general mantan terpidana. Nah, khusus korupsi ini kan isu sensitif, ya kan? Secara hukum kan kita kenal ada culture, ada budaya kan. Tapi kadangkala ketika kami melihat dari pilkada ke pilkada, ini bukan hanya sekedar culture atau budaya hukum, tapi sudah seolah-olah dari culture becomes nature. Dari culture itu menjadi nature atau sifat alami sang mantan korupsi ini, sehingga dia korupsi lagi kan. Nah itu yang oleh karena itu kami organisasi-organisasi semacam JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih dalam konteks voter education sebelum-sebelumnya juga menganjurkan untuk partai politik pertama tidak mengajukan calon yang mantan terpidana, apalagi terpidana korupsi, ya kan. Yang kedua, kalaupun mereka sudah berproses dalam proses pencalonan sekarang ini, maka jadi lembaga Anda menolak ya calon yang sudah terjerat kasus korupsi, tersangka ataupun terpidana begitu ya? Kita tidak menolak, tapi
kita tidak punya kewenangan itu. Ini wilayah yang berbeda ya, Bu. Tapi kita Oke. punya kepentingan pendidikan pemilih kepada masyarakat, voters education, bahwa mari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pemilih menggunakan logika. Ya kan, logika itu artinya pikiran, basisnya pikiran kan, bukan perasaan, basisnya rasio, not emosio. Nah, disitulah muncul pertimbangan-pertimbangan kita sebagai pemilih mau memilih. Ini calonnya misalnya bersih, tidak ada kaitan dengan korupsi misalnya. Ini ada. Karena apa? Ada poin penting dalam proses pendaftaran ini, dokumen yang misalnya dia harus sampaikan yang mantan terpidana, termasuk terpidana korupsi, adalah dia kan secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa dia itu mantan terpidana. Iya kan? Di media cetak, media massa, dan termasuk di billboard atau baliho. Nah, itu dokumen resmi yang dimasukkan. Tapi dalam konteks juga pilkada, mestinya kan bebas saja partai pasangan calon yang Siapa yang mau yang diusung begitu ya? Oke. Kalau gitu Mas Randy, gimana nanti pemilih menyikapi soal ini, opsi pilihan calon kepala daerah yang memang ada tersandung kasus korupsi kalau memang sudah dinyatakan tersangka dan menjadi paslon maju di pilkada? yang mestinya sekarang sementara tapi dinyatakan tersangka. Nah, jadi begini, berarti ada 2 poin situ. Tadi konstruksi undang-undang yang sudah mantan terpidana. Kalau sekarang kan misalnya dalam konteks itu berarti Bagaimana pemilih menyikapi hal ini? iya, kalau pemilih menggunakan akal sehatnya dong, menggunakan logika tadi, rasio. Ya, kita mendorong seluruh pemilih Indonesia dalam setiap pemilu ataupun pilkada yang sekarang kita lalui menggunakan logika yang saya sebut tadi. Nah, logika itu akan nalar supaya pemilih memilih sesuai dengan kualifikasi, kualitas rekam jejak. Nah, itu penting karena kan begini, semangat reformasi kita kan anti KKN kan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi juga bagian dari semangat reformasi kita. Kenapa? Misalnya yang saya sebut tadi ada 2 sisi, partai politik misalnya masih mengajukan, lalu masyarakat juga masih memilih. Itu soalnya, iya kan? Jadi saya rasa kita perlu memperkuat civic education, kita perlu memperkuat voters education, pendidikan pemilih kepada masyarakat kita, ya kan, agar supaya pilkada ini jangan cuma jadi ajang atau sarana seremonial aja, Mbak, ya kan? Oke. Jadi Anda merasa itu adalah gong terakhir di tangan pemilih begitu ya? Ketika dihadapkan dengan calon pemimpin atau paslon yang memang tersandung kasus korupsi, kalau kepala daerahnya saja bisa nggak bersih dari korupsi, yang perlu diantisipasi adalah perlu menilik lebih lanjut siapa calon yang memang menyatakan tidak terhadap korupsi. Oh iya, jadi itu semangatnya. Karena tadi ini pemilu ini yang sekarang ini makin demokratis katakanlah, tapi bisa juga disalahgunakan jadi ajang yang penting ada pemilu, ada demokrasi, tapi kita menghasilkan pemimpin yang justru lebih korup dari yang sebelumnya. Itu jadi pemilih yang akan menentukan, karena asas kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia. Pemilih JPPR dalam kaitan ini ya kita berkewajiban untuk memberikan pendidikan pemilih yang semasifnya kepada masyarakat, ya kan, untuk supaya akal sehatnya, logikanya digunakan. Begitu, Mbak. Oke. Terakhir, kalau misalnya pendapat Anda soal penolakan politisasi kasus hukum di pilkada serentak ini, bagaimana Mas Randy? Ya, jadi yang kalau soal politisasi kasus hukum, ya itu memang kurang baik, ya kan. Oleh karena itu makanya yang di sisi MA itu di pilkada-pilkada sebelumnya kan, kalau sementara tahapan, ya kan, sementara tahapan tidak memperkenankan memproses kasus hukum. Itu memang ada suratnya. Tetapi itu politisasi kasus hukum, itu nggak bisa. Tapi kalau kasusnya misalnya sudah jadi tersangka sebelumnya, apalagi misalnya di KPK, dan KPK misalnya punya sikap untuk ini, ya itu kewenangan KPK. Tapi kalau bicara politisasi, jangan, kita nggak setuju juga politisasi hukum. Tapi kalau berdasarkan fakta, memang terjadi korupsi dan lain sebagainya, kami adalah organisasi yang tidak menginginkan pemimpin kita itu dalam latar belakang korupsi yang ya kan.
Oke, terakhir singkat Mas Randy, apa menurut Anda yang harus publik atau juga pemilih tahu soal calon kepala daerah yang memang sudah menjadi tersangka atau terjerat kasus korupsi di Pilkada serentak tahun ini? Ya, yang wajib pemilih tahu adalah kalau dia mantan terpidana korupsi, ya KPU-nya kan harus menyampaikan, ya kan. Yang bersangkutan dulu menyampaikan secara terbuka kepada publik, dan itu di media loh. Dan pemilih itu harus tahu. Kedua, nggak apa-apa dong dalam kampanye kan kita ada kampanye kalau melihat Amerika, ya kan, mereka serang, tapi yang diserang itu fakta. Nah, kalau seandainya tim kampanye menyerang fakta bahwa memang mantan terpidana korupsi, ya nggak apa-apa, ya kan. Itu sebagai bagian dari pendidikan pemilih. Jadi intinya pemilih Indonesia harus cerdas, harus tahu, ya kan, siapa kandidat-kandidat yang ada, pasangan-pasangan calon yang ada, terpampang dalam kertas suara, dalam baliho-baliho, dalam alat peraga kampanye di situ. Dan siapa yang yang bersih, siapa yang mantan terpidana korupsi, itu harus diketahui. Mantan terpidana umumnya diketahui. Sehingga yang diputuskan oleh pemilih itu memang berdasarkan nalar atau pikiran yang sehat. Begitu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan insight-nya Mas Randy NS Umbok selaku Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Sehat selalu Mas Randy.